pujian penyembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk bisa memuji, menyembah-Mu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami tahu ini hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan Tuhan anugerah-Mu ini. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Haleluya, amin. Mari kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Kita mau nyatakan ku nyanyi haleluya. Kami datang kepada-Mu Bapa saat ini. Kami datang untuk menyembah.
menyertai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di hari ini juga, di hari Minggu ini kami mau terus menyanyikan pujian untuk Engkau yang sudah setia menemani kami, Engkau yang sudah setia menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya puji-pujian yang bisa kami berikan untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap melanjutkan pujian kami. Haleluya, amin. Oke, mari semua yang bersyukur, semua yang mengalami kebaikan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Satu lagu lama, saya yakin kita semua udah bisa. Mari kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Yuk nyanyikan, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Saya gini lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi Ameta. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Hanya karena kebaikan-Nya kita ada. Terima kasih Tuhan, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Mari kita mau terus nyanyikan, kita mau terus nyatakan Tuhan Yesus baik, karena hanya karena kebaikan-Nya kita ada sampai hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kita, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya, berkat-Nya, kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia beramat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, dan kita mau angkat satu pujian terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita kembali mau nyatakan bahwa hanya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang bisa memampukan kita sampai saat ini. Dan Dia juga yang selalu berikan yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kelihatannya suka, walaupun kadang kelihatannya duka, tapi Dia tahu Dia tetap berikan yang terbaik buat kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita nyanyi bait keduanya. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapaknya kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, apapun kondisi kami tahu itu tidak luput dari perhatian-Mu. Engkau tetap berikan yang terbaik buat kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu, ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami juga akan belajar dari firman-Mu, biar kami kembali mengerti, biar kami kembali dibukakan,
biar kami kembali diberikan hikmat oleh firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya firman-Mu yang terpancar dari mulut bibirnya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap belajar. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara semua, selamat pagi dimanapun saudara berada. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, lebih dulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan ditabur bisa menjadi kekuatan bagi kami, dan bisa kami pun bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengarkan dan kami juga mampu mempraktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara secara langsung. Kau pakai hamba-Mu ini dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup ini, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih untuk responnya yang ada di rumah. Saya percaya saudara juga meresponnya tentunya di rumah ya. Hari ini saya kasih judulnya Who Am I? Ya saudara, sebenarnya saya mau mengajak saudara semua untuk merenungkan satu rangkaian peristiwa yang indah. Mungkin saya bicara nggak akan lama, tetapi saya pengen ngajak kita semua merenungkan kata-kata ini, merenungkan ayat yang akan diberikan, sehingga kita tuh memahami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Untuk itu saya kasih judul Who Am I? Siapakah saya? Itu sebenarnya pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Ya saudara, di dalam hidup ini kadangkala itu hidup tuh seperti peristiwa yang kita mengalami satu kejadian, kemudian kita mengalami kejadian yang lain, kemudian kita mengalami kejadian yang lain lagi. Kita berpikir, ya udah, saya mengalami peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, dan seterusnya, saudara. Sehingga kayaknya nggak saling berhubungan. Nah, tetapi kalau kita maju ke depan, kita semakin dewasa, kita semakin usia kita semakin bertambah, lalu kemudian kita menoleh ke belakang, kita kemudian memahami banyak hal, saudara. Ternyata rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada maksud dan tujuan tertentu, saudara. Ada maknanya di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, saudara. Nah, seorang bernama Soren Kierkegaard, saya nggak ngerti ya cara spellnya, kira-kira kayak gitu ya. Soren Kierkegaard pernah berkata bahwa gini ya, hidup itu hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang. Hidup hanya bisa dipahami dengan cara melihat ke belakang. Tetapi bagaimanapun juga hidup harus dijalani dengan melangkah ke depan. Benar ya saudara ya? Kita ngerti dulu kenapa kita mengalami sesuatu di belakang kita, di masa lalu kita. Itu kalau di zaman sekarang, saudara. Tetapi kalau di waktu itu, waktu kita mengalaminya, kita nggak ngerti kenapa ya saya harus mengalami hal ini. Kayak Ayub, kenapa ya saya harus mengalami proses penderitaan yang begitu luar biasa? Mungkin Ayub berkata seperti itu, gitu, saudara. Kenapa ya harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Tetapi waktu kita maju ke depan, kita melangkah ke depan, kita moving forward, kemudian kita menoleh ke belakang, kita merenungkan, wah, ternyata ada maksud Tuhan, dan lain sebagainya. Dulu saya itu sempat down. Mungkin anak muda sering mendengar cerita saya yang ini, tapi saya mau kasih ilustrasi saja kira-kira kayak gini. Dulu tuh saya sempat down setelah saya lulus SMA, karena saya ditolak di sekolah teologi di Malang pertama. Kemudian karena di Malang ditolak, karena ya entah kenapa lah ya, mungkin interviewnya saya diajak ngomongnya kurang baik atau gimana gitu. Kemudian akhirnya saya
apply lagi di Jakarta gitu. Tetapi kemudian ditolak kembali saudara oleh kampus teologi tersebut. Nah, setelah 2 kali penolakan, akhirnya saya down di situ. Orang tua menyuruh untuk bekerja sambil kuliah yang beda jurusan, istilahnya seperti itu ya. Mengambil jurusan komputer akuntansi. Nah, di situ akhirnya ada masa-masa di mana saya kan kerja ya saudara. Kemudian saya kuliah, tapi kuliahnya juga nggak beres. Ya, kuliah saya cuma bertahan 1 tahun, itu lebih banyak nggak masuknya daripada masuknya gitu ya saudara. Jadi itu yang terjadi. Karena memang jadi down di situ. Saya mungkin beraktivitas, saya juga datang ke gereja loh. Bahkan kalau nggak salah dulu masih menjadi ketua EYT ya. Nah, tetapi kondisinya yang membuat saya sukacita itu hanya tanggal 25. Saya recording nih tanggal 25 nih. Jadi tanggal 25 tuh bagi saya hari yang menyenangkan. Kenapa? Karena hari itu saya gajian gitu ya. Setelahnya itu hanya penderitaan seumur hidup saudara. Jadi hari-hari yang saya jalani itu tidak menyenangkan sebenarnya. Ya mungkin waktu di gereja aja itu menyenangkan, ketemu teman, kita bisa pelayanan bareng, kongko bareng dan lain sebagainya gitu. Tetapi sejujurnya kalau ngomongin masa depan saat itu kayak suram saudara. Kayak nggak ngerti mau ngapain. Ditolak sekolah teologi, kemudian kuliahnya berantakan yang komputer akuntansi dan seterusnya. Tetapi waktu kita moving forward, kita melangkah, kita hidupi dan seterusnya. Dan saya kemudian menoleh ke belakang. Akhirnya saya mengerti. Oh, saya ditolak dulu karena ini kali ya. Karena A, karena B, karena C. Dan seterusnya. Kita tuh semakin dewasa semakin memahami apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin salah satunya adalah seperti ini saudara. Saya ditolak kampus sampai 2 kali langsung down mentalnya gitu ya. Males untuk ngapa-ngapain. Kerja juga ya mut-mutan gitu. Kuliah pun juga yang komputer akuntansi itu lebih banyak bolosnya daripada masuknya kayak gitu kan. Nah, waktu saya pahami hal ini, ternyata Tuhan tuh pengen mengajak saya ke dunia yang lebih luas, yaitu dunia sekuler. Sehingga di situ mental saya lebih ditempa saudara. Lebih ditempa menghadapi atasan yang galak dan lain sebagainya saudara. Di situ saya bisa belajar untuk memiliki karakter yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, yang nggak mudah jatuh, yang bukan mental tempe lah istilahnya seperti itu saudara. Nah, di situ saya semakin mengerti waktu saya semakin dewasa, karena saya juga melihat ke belakang, saya memikirkan hal tersebut. Karena kalau mungkin saya langsung diterima kampus dulu oleh kampus teologi, mungkin saja saya langsung down, gitu ya. Karena di situ mungkin saya ditempa di asrama dan seterusnya gitu. Karena ditolak saja udah langsung down, apalagi dimasukin ke dalam kampus teologi. Kira-kira kayak gitu mungkin. Nah, saya memahami hal ini waktu saya sudah semakin lebih dewasa dan lain sebagainya saudara ya. Dan itu salah satunya aja bicara tentang mental ya. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil. Mengapa saya ditolak di 2 kampus tersebut gitu kan ya. Di sisi lain kenapa nggak juga saya coba yang ketiga kali ya. Keempat dan seterusnya gitu ya. Ya karena itu mungkin karena mentalnya langsung down aja. Jadi maksudnya gini ya. Ada rangkaian peristiwa di dalam kehidupan kita yang memiliki maksud tertentu sebenarnya di kemudian hari. Sebenarnya itu adalah maksud baik. Tetapi kita nggak bisa melihat hal itu baik karena kondisinya tidak baik. Tetapi one day kita bisa melihat hal itu sebagai hal yang baik, saudara. Ada rangkaian peristiwa yang kurang lebih mirip seperti ini, saudara. Mari kita buka dalam kitab Markus. Markus 6, 7, dan 8. Saudara boleh siapkan Alkitab di rumah. Saudara buka Markus 6, Markus 7, dan Markus 8. Oke, pasal ya saudara, bukan ayat, pasal. Markus 6, 7, dan 8. Saudara bisa siapkan. Buka handphone, buka Alkitab, dan seterusnya. Nah, di Markus 6, kita mulai dari yang lebih kecil dulu. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Ini ada peristiwa yang luar biasa, spektakuler. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Kemudian dilanjut di Markus 7 ayat 1 sampai 16. Di situ ada kisah tentang
perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi serta juga ahli-ahli Taurat. Kemudian disusul di Markus 7 ayat 31 sampai 37 cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Mungkin kita ya udah, itu kan biasa aja, itu juga sering dikhotbahkan dan itu juga udah pernah dikhotbahkan gitu kan ya. Ya mungkin iya. Tetapi mari kita lanjutin ke Markus 8-nya saudara. Di Markus 8 ayat 1 sampai 9 itu kisah bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Setelah itu disusul dengan kisah Markus 8 ayat 10 sampai 12. Cerita tentang bagaimana perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi. Kemudian di Markus 8 ayat 22 sampai 26 itu Yesus menyembuhkan orang buta. Nah saudara, kalau saudara memahami hal ini, kita ngelihat ada pattern yang sama. Yesus kasih makan ke banyak orang, ribuan orang. Kemudian Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Dan terakhir Yesus menyembuhkan antara orang tuli dan orang buta. Itu kayak polanya diulang kembali saudara. Patternnya diulang kembali. Itu kayak kok lucu ya. Apakah ada maksud tertentu? Kenapa ada peristiwa ini perlu diulang banget gitu ya. Dari Markus 6 sampai Markus 8 tersebut. Polanya diulang kembali ya. Kayak Yesus berbuat mujizat yang sampai sekarang terlihat mustahil ya saudara ya. Menciptakan kelimpahan dari sesuatu yang sedikit, dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Juga yang tentang cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Kemudian orang Farisi menyerang kredibilitas Yesus. Di situ ada perdebatan. Kemudian rangkaian peristiwa itu sekali lagi ditutup dengan kepedulian Yesus. Bagaimana ia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit atau buta yang atau tuli. 2 kejadian secara beruntut, saudara. Patternnya sama. Apa maksudnya? Apa maksud dari peristiwa-peristiwa tersebut, saudara? Satu hal yang pasti ya, peristiwa-peristiwa itu untuk mengungkapkan identitas siapa Yesus itu sebenarnya. Siapa Yesus itu? Apa yang dia bisa lakukan, serta juga hati yang penuh dengan belas kasihnya itu pengen diungkapkan juga supaya orang-orang di sekelilingnya itu bisa melihat, terutama adalah murid-muridnya gitu. Jadi ini untuk menunjukkan identitas siapa Yesus itu, yang mampu memberi makan ribuan orang, memberikan kelimpahan dari sesuatu yang sedikit, yang mampu menjawab setiap pertanyaan perdebatan dengan orang-orang yang mau menjatuhkannya, yang juga adalah pribadi yang mampu menyembuhkan orang buta dan orang tuli. Ada rasa belas kasih di situ sehingga ia mau menyembuhkan orang-orang tersebut. Jadi sebenarnya hal itu dimaksudkan untuk mengajar ke murid-murid yang sedang mengikuti, karena dari tadi kisah-kisah tersebut murid-murid ya itu ada di sekelilingnya. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, nyembuhin orang buta, nyembuhin orang tuli, berdebat dengan orang Farisi, itu ada murid-muridnya di situ, saudara. Jadi Yesus mau mengajarkan kepada mereka, juga mau mengungkapkan identitas dirinya kepada mereka, supaya mereka bisa mengenal siapa Yesus itu. Lalu kemudian ayat itu dilanjut, saudara, di Markus 8 ayat 27 sampai 29 yang ini saya bacakan. Setelah Yesus menyembuhkan orang ini berarti ya saudara, tadi menyembuhin orang buta berarti ya. Setelah itu Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dia pergi tuh. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bilang, kata orang, siapakah aku ini? Who am I? Siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Yesus mau tegesin, lah jadi ayo, menurut kalian aku ini siapa gitu? Who am I? Siapakah aku ini? Sekali lagi Yesus bertanya seperti itu. Ada pengulangan ya di sini ya. Lalu kemudian salah satu murid yang dekat dengan dia bernama Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Mesias adalah kata yang dinanti-nantikan atau pribadi yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel saat itu, saudara.
Yesus tanya sama murid-muridnya, who am I? Ternyata semua muridnya diam. Bahkan yang sekalipun ngomong mungkin dia berkata, itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang ngomong Elia. Ya mungkin ya benar, engkau adalah Elia. Atau mungkin kau adalah para nabi gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka sudah mengikuti Yesus cukup lama. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa yang ada di dekatnya itu. Tanda Mesias datang dan bagaimana Petrus mengenalinya, itu semua ada di perjanjian lama sebenarnya saudara. Kenapa Petrus bisa mengenali Yesus itu adalah Mesias sementara murid-murid lainnya tidak? Itu saya juga kurang paham. Tetapi yang pasti bagi orang Yahudi, mereka mengerti tentang tanda-tanda kedatangan Mesias. Itu ada di kitab Nabi Yesaya ayat 35-4-5. Yesaya 35 ayat 4-5 dikatakan demikian. Katakanlah kepadaku orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nah, jadi di kitab Yesaya udah dikasih tahu bahwa salah satu tanda kedatangan Mesias atau orang-orang yang akan atau pribadi yang akan menyelamatkan kamu, orang-orang Israel, waktu itu mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibukakan. Persis seperti apa yang mereka alami di kitab Markus pasal 6 sampai pasal 8. Bagaimana Yesus mengakhiri rangkaian peristiwa itu dengan menyembuhkan orang tuli, kemudian orang buta. Dengan tanda seperti itu kemudian Petrus langsung sadar, oh iya kamu adalah Mesias. Di situ dia kenal siapa pribadi yang dekat dengannya selama ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan murid-murid lainnya, saudara? Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias lewat tanda-tanda. Jadi, dua rangkaian peristiwa itu ada tujuan utamanya. Yesus tidak hanya sedang berbuat mujizat kepada ribuan orang dengan makanan. Yesus tidak hanya berdebat dengan orang Farisi. Yesus juga tidak hanya sedang memenuhi kebutuhan orang buta dan orang tuli di saat itu. Itu hanya tujuan kecil, tetapi di sini ada main picture. Ada big picture-nya, ada main point-nya, saudara. Ada tujuan utamanya dari rangkaian peristiwa yang mereka alami. Itulah sebabnya Yesus bertanya, who am I, saudara? Jadi rangkaian peristiwa itu memiliki tujuan utama, yaitu pengenalan akan Yesus lebih dalam. Jadi seolah-olah Yesus mau berkata, selama ini kamu ikut saya, kamu kenal saya nggak? Kamu ngeliat mujizat yang terjadi. Bagaimana aku juga berdebat dengan orang Farisi. Bagaimana aku menyembuhkan orang-orang yang buta dan tuli ini. Tetapi sesungguhnya, apakah kamu mengenal aku? Dia bertanya kepada murid-muridnya, saudara. Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada orang banyak. Bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, bukan kepada mereka. Tetapi Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya yang harusnya kenal siapa Yesus itu. Mereka ngerasain mujizatnya kok. Mereka melihat kemuliaan Yesus. Mereka mendengar ajaran Yesus. Tapi pertanyaannya sesungguhnya adalah, apakah mereka sungguh-sungguh mengenal siapa guru mereka itu? Seluruh panca indera mereka merespon kehadiran Mesias. Tetapi apakah mereka mengenalnya? Dan ternyata akhirnya murid-muridnya gagal mengenalnya. Ya mungkin dia Yohanes Pembaptis, mungkin kamu Elia dan seterusnya, kecuali Petrus. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang adalah gini. Dari seluruh rangkaian peristiwa yang saudara alami di tahun-tahun yang lalu, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus itu sebagai pribadi, Sang Juru Selamat? Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu, saudara? Apakah engkau memiliki relasi yang kuat dengannya? Sehingga kau tahu, sehingga engkau nggak pernah goyah waktu badai hidup menerpa saudara. Apakah engkau mengenal Tuhan Yesus Kristus? Satu hal yang pasti, saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu sering menuntun kita
kepada peristiwa-peristiwa yang bertujuan untuk mengenal Dia lebih dalam. Tuhan sering kali menuntun kita ke dalam rangkaian suatu kejadian yang lain untuk supaya kita tuh lebih paham tentang Tuhan itu, saudara. Sehingga kita mengerti maksud Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ngelihat hal itu sekarang, tetapi waktu kita menoleh ke belakang, kita bisa melihat hal itu, saudara. Di dalam keadaan yang sulit, Tuhan pun menuntun kita, saudara. Tuhan menuntun kita karena gini, di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan begitu sempurna, saudara. Di dalam penderitaan yang saudara alami, di dalam masalah kehidupan yang saudara alami, itu ada tuntunan Tuhan supaya engkau mengenal Dia lebih dalam. Itulah sebabnya banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, sebagaimana kelihatannya kok Tuhan jahat ya, bagaimana Tuhan mengizinkan apa yang terjadi terhadap Ayub. Bagaimana anak yang meninggal, kemudian dia diserang, kemudian harta kekayaannya dirampas, dan lain sebagainya. Penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami, itu juga ada tuntunan Tuhan supaya kita kenal, kita mengandalkan Tuhan lebih kuat lagi. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ kita bisa mengenal Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita kenal Tuhan yang kita sembah, bukan hanya sekedar apa kata pendeta, apa kata orang, tetapi kita mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 19. Dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Dikatakan demikian, saudara. Jadi Paulus mau katakan bahwa aku ini bermegah atas kelemahanku. Di dalam penderitaan aku bermegah. Mengapa? Karena disitulah justru kuasa Tuhan begitu nyata, saudara. Kuasa Tuhan begitu nyata. Di situ ada tuntunan Tuhan supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Lewat apa lagi Tuhan menuntun kita? Lewat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita punya peristiwa-peristiwa yang unik gitu yang kita alami di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun yang lampau yang sudah kita lalui. Di situ kita mendapatkan banyak mujizat. Entah kita bersyukur atau enggak, itu urusan belakangan. Tetapi percayalah, Tuhan banyak berbuat mujizat kepada kehidupan saudara. Jadi permasalahannya adalah, saudara paham nggak? Saudara peka nggak waktu Tuhan berbuat mujizat itu? Sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita supaya semakin mengandalkan Sang pemberi mujizat itu. Cuman seringkali orang lebih senang dengan mujizatnya dibandingkan dengan pribadi orang yang memberikan mujizat tersebut. Sehingga akhirnya, saudara, kita nggak mengenal banget siapa yang memberi mujizat. Kita hanya senang dengan mujizatnya. Kita lupa kepada Sang pemberi tersebut. Dalam hal yang lain, Tuhan menuntun kita lewat apa? Lewat ibadah yang paling mudah, saudara. Lewat hubungan kita, ibadah setiap minggunya, baik offline, tatap muka, ataupun online, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Waktu kita memutuskan untuk ibadah, entah kita di rumah, belum mandi, belum sikat gigi mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik YouTube channel GBI Alberta, kemudian kita nonton, kita praise and worship, kemudian kita dengarkan firman Tuhan. Itu kan keputusan kita ya. Nah, di situ ada tuntunan Tuhan, saudara. Karena waktu kita mendengarkan firman, kita sedang dididik di dalam jalan kebenarannya. Sehingga di situ kita semakin mengerti, semakin paham tentang siapa Tuhan. Kalau kitanya benar-benar mau peka terhadap apa yang kita sedang pelajari. Karena di 2 Timotius 3 ayat 16 juga dikatakan apa? Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita beribadah, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan sedang menuntun kita di dalam jalan kebenaran, dan di situ kita semakin mengenal Dia lebih dalam.
kalau kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh tentunya. Hanya saja orang seringkali nggak sungguh-sungguh gitu. Sebenarnya integritas kita sebagai orang Kristen ya akan kelihatan waktu kita bukan home learning, saya guru gitu ya. Waktu kita ibadah virtual seperti ini, waktu kita ibadah online seperti ini, integritas kita kelihatan gitu ya. Benar gak nih kita mau mau sungguh-sungguh gak kita mendengarkan firman Tuhan? Atau hanya sekedar formalitas karena kita Kristen? Jadi kayak, aduh ngerasa salah nih, ngerasa dosa nih, belum nyetel YouTube channelnya GB Alberta nih, dan seterusnya. Jadi banyak peristiwa sebenarnya saudara, bagaimana Tuhan menuntun kita. Bahkan kita bertemu dengan seorang yang kerohanian yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Mungkin kita bertemu dulu, saudara mungkin ada yang bertemu dengan almarhum Pendeta Markus Tan gitu ya, Bapak Gembala kita. Kita bertemu dengan beliau, kemudian beliau mendidik kita, saudara. Kita dibina secara kerohanian. Atau mungkin saudara bertemu dengan orang lain yang kerohaniannya mungkin lebih tinggi daripada saudara, kemudian saudara dituntun di situ. Itu bagaimana sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mengenal Dia, saudara. Masalahnya adalah respon dari kitanya. Ada nggak? Mau nggak kita mengenal Tuhan lebih dalam? Mau nggak kita bangun hubungan yang lebih erat lagi? Sehingga kita tuh harusnya ya jadi Kristen bukan hanya karena agamanya Kristen, tapi karena memang kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita mengenal Kristusnya. Jadi Kristen karena Kristus, bukan karena ada sekedar KTP saja, saudara. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saudara, kita nggak perlu takut dengan apa yang kita alami di masa-masa yang sekarang ini. Orang bilang ini situasi yang sulit. Betul, apa adanya situasi yang sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan, tahun-tahun yang lampau, Tuhan juga menuntun kita kok. Tuhan juga menjaga kita kok. Tuhan melindungi kita kok. Tuhan mencukupi kok. Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka kita percaya bahwa Tuhan yang memberi makan 5.000 orang, Tuhan yang memberi makan 4.000 orang, Tuhan yang menyembuhkan orang tuli, Tuhan yang menyembuhkan orang buta, Tuhan yang sama juga akan melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita, dan memprotek kita dari segala macam kejahatan dan lain sebagainya, saudara. Itu Tuhan yang saya kenal. Bagaimana Dia mau memelihara hidup kita. Dia Bapa. Bapa itu pemelihara, saudara. Bapa itu sayang sama anaknya, mengasihi anaknya. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang akan kita peringati sebentar lagi di bulan April tentunya. Tuhan yang sama yang pernah menuntun kita di tahun-tahun yang lalu, di tahun 2020, di awal-awal COVID-19 ini merebak di Indonesia dan di seluruh dunia, maka Tuhan yang sama juga akan menuntun kita di dalam tahun ini, saudara, di 2021 ini. Amin, saudara. Katakan amin itu penuh dengan keyakinan, dengan iman yang kuat, iman yang tebal. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan membawa kepada saudara kepada pengenalannya lebih dalam lagi. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara, entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Tetapi saya percaya setiap peristiwa itu menuntun kita, mengajak kita untuk memahami Tuhan lebih dalam lagi. Nah, untuk itu saudara, di dalam situasi apapun, mari kita belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang saya ingin sampaikan hal sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, hal yang sederhana, hal yang natural, kemudian bisa menjadi hal-hal yang supernatural, saudara. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Keep contact lewat media yang ada, yang sudah disediakan, yaitu adalah doa. Doa itu adalah media yang Tuhan sediakan, saudara. Keep contact. Kita harus dengar siapa tuh, apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Lewat apa? Lewat hubungan pribadi, lewat doa, saudara. Kemudian membaca surat cintanya, yaitu adalah firman Tuhan.
Mungkin kita udah terlalu lama tidak membaca firman Tuhan. Mari kita belajar mendisiplinkan diri kembali untuk membaca surat cinta itu, sehingga kita kemudian semakin lama semakin memahami apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita, saudara. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan ini. Karena saya percaya kalau kita mau peka, banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan utama, yaitu supaya kita mengandalkan Dia lebih dalam lagi. Kita mengenal Dia lebih dalam. Di situ ada relasi. Relasi adalah sesuatu yang pernah hilang di Taman Eden di kitab Kejadian. Itu yang perlu kita bangun. Karena iblis senang waktu kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan pribadi dengan Dia. Amin, saudara. Kita baca firman Tuhan dan kita dengarkan setiap khotbah dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa memahami Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, entah itu proses penderitaan, entah itu buruk, entah itu baik, biarlah kami terus-menerus semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan sampai malam nanti. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengajar kami, mendidik di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan Yesus yang memberkati kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Dan mari kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di sebelah sini ya. Oke, sebentar lagi kita akan doa, dan sebelum kita doa syafaat dan doa tutup, kita kembali menyanyikan Ku Nyanyi Haleluya. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Dan ketika kami berseru hanya kepada Engkau, maka Engkau akan turun tangan dan menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan kami, walaupun sederhana, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka dengan berkat yang khusus. Engkau juga yang tambah-tambahkan terus kesetiaan pada mereka di dalam melayani Engkau. Biarlah mereka boleh terus memberikan yang terbaik dari setiap karunia yang sudah Engkau berikan kepada mereka untuk kemuliaan nama Engkau saja. Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, maka Engkau juga yang sanggup menyembuhkan. Engkau yang melawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan yang baru bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan pergumulan, kami percaya juga Tuhan, walaupun kami tidak bisa menolong sebagai saudara-saudari, tidak bisa banyak yang bisa kami lakukan, kami percaya Engkau sanggup mengirimkan burung-burung gagak bagi mereka. Bahkan Engkau juga sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Biarlah Tuhan, kami selalu berserah hanya kepada Engkau saja. Ajar kami untuk terus bersyukur apapun keadaan kami, baik itu suka maupun duka, karena terlalu banyak alasan bagi kami untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau juga terus sertai kehidupan pribadi maupun pelayanannya. Engkau pakai beliau terus sehingga bisa memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk keluarga, untuk anak, untuk suami atau istrinya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang tolong berkati mereka, Engkau yang cukupkan kebutuhan mereka, dan Engkau juga yang jamin masa depan mereka. Untuk Ibu Gembala kami juga Tuhan, Engkau terus menyertai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bijaksana bagi beliau Tuhan, untuk menjadi teladan juga bagi setiap domba-domba yang diayomi ini Tuhan. Biarlah Engkau jadikan hidup dia menjadi teladan baik dalam sikap perbuatannya, dalam pemikirannya, semuanya boleh mencerminkan kasih daripada Engkau. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kami percaya Tuhan, dan kami juga bersyukur kalau saat ini program vaksin sudah mulai dilakukan di beberapa negara. Kami juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia kalau kami sudah diberi kesempatan untuk melakukan program vaksin ini Tuhan. Kami percaya melalui vaksin yang diberikan, semuanya ini boleh membantu sebagai alat untuk menghentikan, memutus rantai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Khususnya juga Engkau berkati bagi negara-negara yang memproduksi vaksin ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang berkati, Engkau tolong mereka supaya mereka bisa mempercepat produksi vaksin ini sehingga bisa digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah setiap proses pembuatan daripada vaksin maupun proses pendistribusiannya Engkau tolong Tuhan, supaya semuanya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dan untuk khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau juga tolong supaya semua masyarakat bisa punya kesadaran menjaga protokol kesehatan. Bahkan ketika diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksin, Engkau juga sadarkan mereka semua untuk menerima, mengikuti program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Engkau berkati Tuhan setiap tenaga kesehatan yang melakukan program vaksinasi ini, maupun juga untuk tenaga kesehatan, tenaga medis yang saat ini masih berumur, berjuang di rumah sakit dimanapun Tuhan, yang mungkin masih harus merawat beberapa pasien daripada COVID ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra buat mereka. Amen. Dan juga untuk keluarga mereka semuanya Tuhan, Engkau hibur mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa dan negara kami ada di tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati supaya bangsa dan negara ini boleh terus berada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus
kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.